Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channelnya saya. Ini kedatangan tamu Mas Beben. Halo, halo semuanya. Mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya. Oke, Bang Dim, Iya, saya mau tanya nih. Ini kok kamu tuh ya di rumah padahal tuh udah lama banget. Tapi kok nggak ada kayak wajahnya murung atau gimana? Kok saya lihat kok bisa jalan-jalan kemana-mana, update story itu di apa? Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Itu kok makan-makan di mana-mana gitu loh. Itu uangnya itu dari mana gitu loh? Kok punya ini apa nih gudang apa nih spare part nih kok bisa kayak gini punya banyak apa suku cadang itu uangnya dari mana tuh, gimana tuh awal awal mulanya itu dari mana? Untuk awal mula itu saya itu dulu iseng, Mas. Iseng Iseng. kayak gini itu iseng Iya, luar biasa. itu awalnya itu saya iseng, Mas. Iseng Iseng. Dulu itu saya kan punya motor 2 tak itu. itu Yamaha Yamaha. RX-Z ya. Oh, motor sport Motor sport sport RZ. Yamaha. Oh, Yamaha. Dulu itu saya waktu dikerja di Semarang, terus saya ikut komunitas itu ya merek jet. Kita sharing di komunitas, terus komunitas itu sendiri juga nyaranin, oh kita kan selalu saya kan di Kabupaten Grobogan ya, Prodedi itu belum ada komunitasnya. Oh, belum ada komunitas ya. Klub RZ itu tadi. Klubnya belum ada. Nah itu saya suruh mendirikan klub, terus disarankan juga cari spare part di kota Purwodadi gitu. Oke. Jadi waktu itu saya modalnya 500.000. 500.000 itu modal awal itu. Modal awal 500.000. Terus apakah langsung 500.000 itu langsung melejit sampai ke juta-jutaan, apa ada turunnya dulu atau gimana itu jalannya itu? Kalau untuk penjualan itu naik turun pasti naik ada. Turun pasti ada. Tapi waktu itu 500.000 ya. Itu dalam seminggu saya bisa menghasilkan omset 2 juta. Wih, omset utuh ya. Utuh, bukan bersih. Modal. Itu 2 juta itu bersih. Bersih. Dari 500.000 bersih jadi 2 juta. Luar biasa. Itu. Dari itu waktu itu saya itu jualnya spare part Yamaha RX-Z sama Yamaha RX-King. Oke. Waktu saya meledos ini dapat spare part itu speedometer Yamaha RX-King Cobra. Itu dari apa? Pretelan punya orang apa belinya tuh di mana gitu? Itu belinya di toko di Prodedi. Itu toko lama yang pemiliknya itu kokoh-kokoh ya. Soalnya kan untuk spare part Yamaha RX-King itu di tahun 90-an itu yang punya toko itu kan kokoh-kokoh kan seperti itu. Jadi itu ada beberapa itu saya dapat 10 piece Speedo RX-King Cobra. Itu harga berapa tuh 10-nya? Itu harganya satu ya. Satu ya. Saya itu belinya itu di harga 300.000. 3 juta ini. Jualnya 3.400.000 satu speedo. Satu speedo 3.400.000 padahal belinya satu tadi 300. Keren banget ya. Ini sangat-sangatlah menguntungkan banget tuh. 300.000 dijual 3 juta lebih. Ini 10 loh. Ya, waktu itu terus saya dapat modal budak. Itu juga saya kan udah nikah ya. Iya. Nikah, istri saya mengandung gitu. Atau mengandung. Terus saya pikir itu apa ini rezeki, kalau kata orang tua itu rezeki anak. Rezeki anak. Jadi percaya nggak percaya ya kita waktu ya memang itu mungkin rezeki dari anak gitu. Terus yang banyak batinnya itu ya itu Yamaha RX-King, terus RX-Z, RCR. Tapi untuk kategorinya
produk itu yang impor Mas. Oh, yang impor. Nah, itu impornya tuh kebanyakan dari mana? Nah itu kan kalau Yamaha Ranking itu impor dari Jepang. Jepang. Nah itu semua produk dari Jepang. Oh, dari Terus Jepang. itu kalau dari Yamaha itu produknya dari PT Baruna, Yamaha Sejahtera. Terus yang kedua itu dari Honda itu dulu itu produknya dari Astra. Itu. Kalau untuk Suzuki, Suzuki internasional. Dari 3 kategori itu saya jualnya itu terus nggak cuma di Yamaha Ranking itu waktu itu ya, terus Yamaha Legend enggak, terus itu terus saya itu sempat berhenti itu nggak belanja itu ada 2 bulan 3 bulan tuh Mas. Itu kenapa itu? Itu dulu waktu COVID. Oh, wah itu emang masa-masa kegelapan. Waktu Tapi COVID benernya tuh kopi itu ada nggak sih? kalau COVID itu ya percaya nggak percaya ya, namanya kita hidup di dalam negara ya kita ikutin aturan negara. Oke. Jadi itu sempat vakum karena COVID itu tadi ya. Ya, sedang Wah, lama waktu itu. COVID itu saya berhenti 2 bulan 3 bulan, terus saya off kerja lagi di proyek. Mm-hmm. Jadi proyek, waktu proyek itu kan 2 minggu pulang Mas. 2 minggu pulang. Kerja di mana lo? Waktu kerja di Jepara. 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 Jadi kalau saya cari barang itu ya sesuai basic saya kan kerjanya di proyek. Terus pindah-pindah juga. Kalau kita kerja di Jogja, katakanlah hari Minggu saya libur atau hari Senin atau Selasa sampai Sabtu itu saya ambil libur 1 hari dalam seminggu untuk cari spare part itu. Jadi ya keliling kadang di Jogja, di Solo, Semarang. Jadi nggak cuma di satu kota saya saja. Berarti banyak kota udah cari. Paling jauh itu di Sumatera, di Jambi. Nah itu apa dapat koneksi soal apa barang-barang itu tuh melalui apa Facebook, Instagram atau apa gitu? Kalau untuk koneksi cari spare part itu ya kita keliling Mas. Langsung keliling mandiri langsung? Ya keliling mandiri, kita dari kota ke kota, setiap kota kita kelilingin. Tapi kalau untuk yang jualan spare part itu pasti itu di pusat kota. Soalnya kalau dulu itu kan jualnya cuma di pusat kota untuk penjualan spare part. Jadi ya kalau sekarang carinya pasti di pusat kota. Terus gini Mas, ini cara pemasarannya tuh gimana soal marketingnya ini? Oh, untuk pemasaran ya, marketing itu saya belajar dari grup-grup jual beli ya Mas ya. Oh, otodidak berarti? Ya, otodidak. Nah itu saya dari grup jual beli, kita juga pantau untuk harga ya. Kalau untuk harga sih kita lihatnya di media, di waktu dulu itu ada Bukalapak, terus di Tokopedia, terus sama Shopee ya. Itu jadi terus mantau itu harganya, katakanlah ini harga speedo di Shopee harga 3 juta. Nah, kita harusnya dapatnya di toko itu di bawah 1 juta kalau bisa. Kalau enggak bisa ya setengah harga lah kalau harganya itu. Soalnya kan itu produknya Jepang jadi jarang diminati, pembelinya juga jarang sih. Kalau kita nampung lama-lama ya juga nggak bisa. Kadang saya itu juga jual murah Mas, ke pedagang lainnya. Biar kita sama-sama jalan dapat untung. Katakanlah kalau saya bisa jual sendiri ini dapat 500.000, kita kasih ke pedagang lain kita ambil 200 saja lah. Marketingnya. Kalau marketing dulu saya ngandalkan tuh di Facebook. Terus berarti marketplace Facebook gitu? Ya marketplace Facebook belinya, terus di grup-grup jual beli seperti itu untuk marketing saya. Kalau sekarang masih sama di Facebook atau lebih ke apa kayak dibikin konten, diiklanin atau gimana?
Oh, kalau untuk sekarang itu kita ngikutin zaman Mas ya. Ngikutin zaman itu ada yang kalau saya itu bikin di YouTube ya teman. Ya, bikin di YouTube seolah katakanlah kita review barang ini Mas ya. Oke. Katakanlah kita review barang, ini barang original, yang mau beli nanti kita lihat di deskripsi YouTube saya. Oke. Gitu. Ada Jadi, langsung linknya di sana. linknya ada toko saya, terus barangnya ada. Kalau stoknya saya habis, saya carikan link teman saya, Oke. sesama pedagang. Seperti itu Mas. Untuk sekarang kan banyak media-media ya yang jualan spare part itu kan enggak cuman saya aja, mungkin di Grobogan itu ada puluhan orang Mas ya. Udah puluhan. Makanya waktu Mas Dimas itu bikin jual spare part kayak gini tuh, Bang Dimas itu orang pertama apa udah ada yang pendahulunya gitu? Oh, kalau untuk pendahulu itu ada Mas. Ada. Ya udah rame apa masih persaingannya sedikit kalau gitu? Waktu dulu itu kalau untuk suhu spare part Mas ya, itu ngambilnya itu motornya identik Mas. Identik. Katakanlah ini orangnya jualnya untuk spare part ya, King semua. Jadi cuma satu. King semua. Terus ada yang khusus Wizz Air semua gitu. Terus ada yang RX-Jet aja. Tapi kalau sekarang itu enggak bisa. Dulu saya itu waktu awal-awal juga cuman King, RX-Jet. Terus wah, kalau kayak gini terus nggak dapat omset nih gitu. Jadi ya pindah ke Honda, Yamaha, sak temune. Sak temune. Jadi pokoknya mengikuti minat pasar. Iya, mengikuti minat pasar juga itu perlu. Terus itu apa untuk saat ini tuh yang mempengaruhi minat orang-orang itu kan ini kan apa kayak Wizz Air, terus apa kayak RX-Z, RX King itu kan motor-motor lama. Nah, itu kan ibaratnya tuh karena apa ya, keantikannya mungkin. Nah, terus itu yang mempengaruhi mereka untuk tetap cinta pada motor-motor itu apa? Soalnya saya tahu perawatan motor ini tuh susah kayak. Nah, itu ke diri sendiri Mas. Ke diri sendiri, terus ya laki-laki biasa gengsi. Gengsi. Pengen dilihat barang yang orisinil, yang mungkin waktu dulu SMA atau SD itu diboncengin bapaknya pakai motor itu. Penuh kenangan. Nah, jadi orang sekarang itu cari yang klasik, penuh kenangan dulu gitu. Terus bisa jalan-jalan, namanya touring itu Mas ya. Touring itu asik kalau kita bisa menikmati perjalanan tersebut. Itu ada cerita di setiap kilometernya. Kalau sekarang penghasilannya apa aja Mas? Oke Bang Dimas, untuk pertanyaan selanjutnya, ini sekarang kamu tuh penghasilannya tuh apa aja gitu, dari apa aja gitu? Penghasilan saya itu untuk mungkin dari YouTube ya sedikit lah. Sedikit YouTube, terus di afiliasi. Terus ya jualan spare part ini. Ini yang utama ini. Yang utama ini, terus ada ini apa? Rental ya. Rental. Tenda buat teman-teman yang camping. Untuk anak-anak SMA kan sekarang masih suka pecinta alam. Buat yang pecinta alam, jangan buang sampah sembarangan. Ya seperti itu lur ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bang Dimas. Ini untuk kehidupan sehari-hari. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Bang Dimas. Bagaimana sekarang kehidupan Bang Dimas sehari-hari?
apakah sudah buka cabang, apa sudah memperkerjakan anak buah gitu, bagaimana? Kalau saya belum bisa mempekerjakan ya, Oke. soalnya kan ya kalau saya sendiri hidup di desa itu ya pengennya saya tetap kerja. Oke, bekerja. Jadi ya cukup dulu untuk ini, terus kalau ada lebihnya kita investasi seperti ini ya. Dulu. Oke. Investasi untuk kehidupan sehari-hari itu saya bikin konten mas, bikin konten di YouTube, terus bikin produk untuk dijual affiliate seperti itu ya, biar buat ada tambahan lagi untuk kedepannya. Soalnya itu kita cari uang itu harus di dunia nyata seperti ini, kita jual spare part, terus bengkel, terus ada yang media juga ngikutin tren sekarang. Itu banyak kan yang bergaji di media itu enggak kecil seperti itu. Jadi menyibukkan diri untuk sekarang itu di media. Oke Bang Dimas, ini kan udah terlihat semua ini kerja keras Bang Dimas selama ini. Bang Dimas masih muda, tapi lihatlah kesuksesan yang Bang Dimas raih saat ini. Dan sekarang saya tuh ingin Bang Dimas itu memotivasi kami agar bisa seperti Bang Dimas, atau mungkin bisa lebih dari Bang Dimas gitu. Monggo. Ya kalau untuk motivasi ya untuk anak-anak muda ya, kita harus bisa namanya belajar itu ngikutin zaman. Ya, kalau waktu dulu kan saya zaman itu masih di Facebook terus marketplace, tapi ya harus mempunyai usaha ya. Kalau saya sendiri kan dulu kan orangnya proyek. Terus kalau pengen usaha itu, kalau untuk proyek bisa ditinggalin itu kayak di rentalan, terus jual-jual yang tidak basi, katakanlah gak spare part gini kan, nggak basi ya mas ya. Kalau untuk di desa itu beli jualnya itu kayak apa, pertanian itu juga bagus. Kalau dari saya itu kan soalnya kan itu bahannya sampai lama pun tetap terpakai gitu. Kalau untuk pertanian loh ya, kalau di desa kan kebanyakan pertanian itu ya itu soalnya kalau untuk harga juga itu ya, kalau untuk harga pertanian juga itu pupuk lah sekarang itu di harga 30.000. Kalau untuk tahun 2 tahun 3 tahun pasti akan naik gitu. Jadi untuk usaha itu yang pertama ya niat, tidak basi lah. Tidak basi. Kalau saya sendiri kan orangnya orang proyek, jadi ya kalau bisa tidak basi, soalnya kan kalau seperti ini kan bisa saya tinggalin kan gitu, maksudnya gitu. Untuk motivasi anak-anak ya muda harus duwe pikiran sing kudu maju, kudu duwe usaha. Yakin ojo mikir modal. Yen we pengen buka usaha mikir modal, wah modalnya gede-gede, ora bakal buka usaha iku. Jadi aku yo mbiyen wis nekat, wis sakmene wis payu ra payu kudu iki tak payu wis. Jadi modalnya nekat, aku duwe usaha sik iki. Cone wong nom iku aku duwe anu mas, keyakinan mesti tahun iki aku kudu duwe usaha. Tahun ngarep aku tuh duwe gudang kanggo usahaku, tak diri tambah gede meneh. Jadi percaya diri ya. Jadi percaya memotivasi diri sendiri. Iku aku iku anu mas, apa turu iku sediluk. Turu iku aku bengi iki teko jam 1 jam 2, jam 7 wis tangi, kadang ya jam 6 ngono kuwi ya. Jadi mbiyen guys pokoknya HP mas. Kerjanya cuma di HP. Inilah Bang Dimas, contoh nyata yang berhasil dengan pendiriannya.